saya ucapkan terima kasih sekali, sehingga acara ini insya Allah dapat berjalan dengan lancar. Mungkin untuk menyingkat waktu, silakan Dr. Biri untuk memandu acara ini dan saya juga ucapkan terima kasih kepada warga yang join. Mudah-mudahan acara ini bisa menambah kesulitan dan kekompakan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, kita ada suatu topik yang menurut saya topiknya sangat menarik. Artinya biar semua kita mengetahui bahwa penyakit COVID-19 ini merupakan suatu penyakit yang tampilannya macam-macam, atau kita bilang penipu ulung atau penyakit dengan 1000 wajah lah. Mungkin itu awal ide kenapa Dr. Joverdi membuat topik The Great Imitator Disease, kalau saya tidak salah. Baik, untuk waktunya, saya persilahkan Dr. Joverdi untuk memulai. Silakan Dr. Joverdi. Baik, terima kasih Dr. Billy. Terima kasih Pak Aziz atas kesempatannya, sehingga saya diberi kesempatan untuk sharing untuk warga di PRV. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba membawakan mengenai COVID-19. Tadi Dr. Biri sudah memberikan introduksi bahwa COVID-19 ini makin lama ke sini makin banyak hal yang diketahui gitu ya, walaupun mungkin belum sepenuhnya karena ini penyakit yang lumayan baru, tapi berdasarkan hal-hal yang terakhir kita dapatkan, kita bisa belajar banyak mengenai penyakit baru ini. Jadi the Great Imitator Disease tadi sudah jelaskan Dr. Biri bahwa si COVID ini gejalanya nggak hanya sekedar batuk dan demam saja ternyata saat ini yang kita ketahui. Jadi banyak hal yang perlu juga diketahui mengenai penyakit si COVID ini. Oke. Ya, jadi tadi disebut Great Imitator Disease artinya penyakit 1000 wajah. Yang dimaksud penyakit 1000 wajah itu adalah sebetulnya segala kondisi medis ya yang menyebabkan diagnosis itu kadang menjadi sulit karena gejalanya itu timbulnya bisa bermacam-macam. Di kedokteran saat ini saya berikan berbagai contoh penyakit ya. Ada tuberkulosis, sarkoidosis, sifilis, penyakit Lyme, lupus, dan lepra. Ini semua penyakit yang tidak selalu gejalanya itu sama gitu ya, munculnya selalu dengan gejala ataupun tanda ya yang dirasakan pasien itu bisa beda-beda. Dari penyakit ini yang penyakitnya genetik, artinya yang bukan disebabkan karena infeksi, itu sarkoidosis dan lupus. Sedangkan tuberkulosis, sifilis, ya penyakit Lyme itu semua adalah infeksi. Ya, kita ambil contoh sebagai contoh tuberkulosis saja. Kalau misalnya dibahas semua nanti habis waktunya. Jadi saya ambil contoh tuberkulosis. Kita tahu tuberkulosis seringkali yang umum kita ketahui batuk berdahak gitu ya, lebih dari 2 minggu batuk darah gitu ya. Tapi tidak selalu juga nih pasien-pasien TBC kita ini keluhannya batuk atau batuk dengan darah gitu ya, dahaknya berdarah. Kadang dia cuma rasa berat badannya turun, badannya lemes aja bawaannya, malam-malam keringetan, padahal AC udah full gitu ya. Musim hujan pakai AC full tapi masih keringetan. Kemudian ada sesak atau nyeri dada yang kadang-kadang ya cuma sedikit-sedikit aja. Nah itu padahal TB ya, jadi nggak selalu juga TB ini harus ada batuk. Makanya kadang TB juga disebut sebagai penyakit 1000 wajah, artinya dia bisa mirip-mirip dengan yang lain. Nah, yang kita tahu kan kuman TB itu nyerangnya saluran nafas ya. Ternyata banyak juga nih yang bisa terserang, ya bisa otak, bisa organ tubuh lain. Ya ini benar nggak sebetulnya TB bisa menyerang selain daripada paru-paru? Ya ternyata itu memang fakta bahwa TB bisa menyerang organ lain. Jadi TB itu bisa ke semua organ, gitu ya. Dia bisa ke kelenjar getah bening. Jadi kita sering dapat info ya, ataupun dari pasien ataupun dari teman-teman, ada TB kelenjar itu benar karena dia bisa ke kelenjar getah bening. Memang kebanyakan paru-paru ya, tapi juga bisa tuh TB menyerang saluran kencing, bisa juga menyerang usus, bisa juga menyerang otak, bisa juga menyerang kulit. Jadi nggak heran kalau kita dapat
info bahwa ada TB usus, TB kelenjar, ya, TB otak gitu ya, TB kulit ya, karena memang si TB ini memang bisa menyerang semua organ di tubuh manusia, kecuali cuma rambut dan kuku gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin joke kena TB kuku atau TB rambut ya berarti itu nggak mungkin lah, itu salah gitu ya. Jadi orang nggak ada TB. Jadi cuma rambut dan kuku aja dari seluruh organ di manusia yang nggak bisa dihinggapi sama si TB. Sehingga kalau misalnya orang ini ternyata si kuman TB-nya masuk misalnya dari makanan gitu ya, kita lagi makan nih di luar, kemudian si penyedia batuk-batuk, jadi kita dapat ekstrak kuman TB gitu ya, kemudian kita makan, sistem imun kita nggak bagus, maka si TB ya jadi TB usus misalnya gitu ya, atau dia dari dihirup kuman TB masuk ke paru, di parunya cukup baik sistem imunnya, tapi kemudian dia beredar ke otak ya jadi TB otak. Jadi tergantung aja mana yang pertahanannya paling rendah, dia akan sangat nyaman bercokol di situ. Jadi TB kadang-kadang suka banyak menipu karena tidak selalu di saluran cerna dan nggak selalu keluhannya batuk. Jadi itu salah satu juga penyakit yang tukang tipu atau penyakit seribu wajah hati atau great imitator, ya, imitator. Ini contoh. Terus bagaimana dengan si COVID gitu ya, COVID-19. Nah, ini saya browsing kemarin pagi data gugus tugas COVID nasional, ya terakhir kita yang positif 43.000 ya dengan meninggal 2.300. Jadi kira-kira angka kematian sekitar 5%. Sudah mirip sih dengan global ya di dunia. Jadi kita bisa lihat pertambahan COVID di Indonesia tiap hari makin meningkat. Sebetulnya sih peningkatan ini juga disebabkan karena saat ini pemeriksaan PCR ataupun pemeriksaan rapid itu semua sudah lebih gampang diakses. Dulu hanya beberapa tempat yang bisa, sekarang hampir semua rumah sakit di Indonesia bisa. Kemudian PCR juga sudah lebih banyak dibuka oleh pemerintah, nggak lagi labnya Dinkes ataupun labnya Kemkes, lab-lab swasta atau rumah sakit sudah bisa memeriksa. Jadi pemeriksaan ini setiap hari makin banyak, maka tentunya akan makin banyak pula yang bisa kedeteksi positif. Ya, atau hal lain ya, masalah pelonggaran juga mungkin punya peran gitu ya. Jadi masing-masing faktor mungkin bisa menyebabkan kenapa angka positif yang kita temui tiap hari menjadi bertambah banyak. Jadi virus ini sebetulnya si COVID ini saudaranya SARS. Jadi kalau misalnya pernah dengar-dengar dulu tahun 2003 gitu ya, atau MERS dulu tahun 2015 kalau nggak salah, di Timur Tengah ini satu keluarga nih si virus, ya sama-sama virus RNA, satu golongan, ya. Tapi bedanya si SARS sama MERS ini penyebarannya jauh lebih tidak cepat dibanding si SARS ini. Jadi dia localized walaupun mortalitas ataupun angka kematiannya jauh lebih tinggi, ya lebih dari 10% mereka ini dibanding si SARS-CoV-2 atau COVID-19. Jadi SARS, MERS, dan si COVID ini awalnya memang ditemui virusnya itu di hewan, ya, kelelawar atau terenggiling. Jadi dulu ya diperkirakan dulu tertularnya mungkin dari hewan, kemudian ke manusia, ya. Jadi disebut penyakit zoonosis. Jadi penyakit-penyakit yang awalnya memang dari hewan tuh didapat seperti HIV juga, tapi kemudian si virus bisa beradaptasi di tubuh manusia sehingga akhirnya bisa menularkan antar manusia, gitu ya. Jadi memang ya banyak penyakit yang awalnya memang hanya dimiliki virusnya oleh hewan, ya pindah ke manusia, virusnya canggih, bisa mengadaptasi diri, bisa terus ada di manusia dan nanti bisa menular ke manusia lain. Jadi transmisi utamanya melalui droplet sebetulnya. Droplet itu ya pancaran air liur ataupun dahak gitu ya yang dalam bentuk butiran-butiran kecil. Nah, protein ini untuk masuk ke dalam badan manusia dia perlu reseptor. Jadi virus itu dia untuk masuk dia perlu nempel dulu. Jadi nggak bisa tuh pas kita kena kontak kemudian langsung masuk nggak. Dia jadi harus punya cantelan dulu ya atau docking. Jadi kayak kalau helipad helikopter perlu mendarat di helipad gitu ya. Kalau di pelabuhan tuh kapal laut ya perlu dock juga untuk dia nempel gitu. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi dia perlu reseptor yang namanya ACE2 ya. Dan ini gejalanya. Jadi gejalanya ini bisa asimptomatis jadi tidak ada gejala. Ya biasanya bisa sampai 14 hari, rata-rata 5 hari udah timbul gejala. Makanya kenapa
orang-orang itu suka di isolasi 14 hari sambil nunggu gejala. Itu dulu-dulu nih. Ya, tapi ternyata orang yang asimptomatis juga tetap menular, makanya sekarang lebih agresif pemeriksaannya. Karena gejala awal ya berhubungan dengan si virus sudah mulai masuk dan kemudian berbiak di dalam badan, ya sesuai dengan tempat masuknya, itu bisa 4-7 hari setelah dia masuk. Kemudian mulai ada pneumonia atau infeksi di paru-paru, ya bisa juga infeksi tempat lain, dan akhirnya misalnya infeksi memberat, ya akhirnya pasien menjadi timbul gagal nafas sampai meninggal. Dan kalau misalnya pasien tidak ada gejala, biasanya kalau kita cekin rapid, ya belum kedeteksi tuh, ya hanya bisa dengan si swab atau PCR. Makin ke sana, setelah timbul gejala biasanya si rapid baru bisa positif. Kira-kira seperti ini perjalanannya, jadi ada memang tumbang tindih antara satu gejala dengan yang lain, ya dari mulai terpapar sampai 2 minggu ataupun 20 hari kemudian, gitu ya. Jadi rata-rata pasien dari mulai terinfeksi sampai dia memberat ataupun meninggal itu sekitar 18 sampai 20 harian, gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya udah lewat dari 20 harian ya membaik, ya insya Allah dia akan pulih gitu ya. Jadi memang kritikalnya kira-kira ya di 18 harian ini ya, kita harus lihat pasien membaik atau bertambah buruk. Gejalanya terinfeksi tadi ya, kita udah tahu semua bahwa demam gitu ya, bisa 38, batuk sesak nafas, pilek ya. Tapi ada satu gejala nih yang kadang nggak umum, yaitu diare, muntah atau mual gitu ya. Ini salah satu gejala yang bisa juga disebabkan karena si COVID. Jadi nggak hanya selalu batuk, kadang ada pasien juga yang datang bukannya karena batuk, tapi karena diare. Ketika dirawat lebih lanjut, taunya dia positif. Ya, jadi si COVID ini ternyata bukan hanya gejala gangguan nafas saja, ya, jadi bisa saluran cerna. Terus gimana yang gejala lainnya? Kadang ya nyeri tenggorokan kita tahu ada, hilang nafsu makan, nyeri kepala, ya, lemas, muntah, sesak nafas. Jadi gejalanya sangat umum seperti kalau kita terinfeksi virus ya influenza biasa. Nah, ini dia salah satu, apakah diare diklaim jadi gejala COVID-19? Ya. Ternyata bisa, ya. Jadi sebanyak 50% penderita COVID itu mengalami gangguan pencernaan, ya, bersama dengan gejala pernafasannya. Atau dari data ya penelitian di Cina itu sekitar 1 dari 5 atau sekitar 20% pasien-pasien COVID ini punya ada gejala diare selain ada gangguan pernafasan. Kemudian selain itu kulit juga kadang timbul seperti ini, ya. Jadi ujung-ujung tangan bisa merah, kulit seperti campak gitu ya, ataupun seperti biduran gitu. Jadi bisa juga ini gejala-gejala terkena COVID selain saluran pernafasan tadi, ya. Kadang ada orang yang tidak ada gangguan pernafasan, malah ini ada keluhan seperti ini. Kemudian gejala COVID mirip DBD, bisa gitu ya. Jadi sama kan, DBD itu kan virus, jadi dia bisa bikin demam juga gitu ya. Walaupun kadang seringkali ya tidak ada gangguan pernafasan ya. Jadi karena misalnya kita cek gejala COVID itu memang mirip ya, demam, ada bintik merah gitu ya, itu mirip. Dan kan sering juga kalau kita tes rapid untuk DBD ya, kita cek rapid untuk DBD itu jadi positif. Karena ternyata si COVID ini juga bisa membuat positif palsu untuk pemeriksaan tes cepat, tes rapid pada DBD. Jadi sekarang ini kita dokter-dokter juga kalau ada pasien yang DBD, itu salah satu indikasi kita harus cek juga rapid ataupun periksaan swab untuk COVID ya. Selain kita periksa juga ronsen untuk paru-parunya ya, walaupun si pasien memang gejalanya mirip DBD. Jadi DBD salah satu penyakit yang kalau kita curiga datang juga harus dipikirkan bahwa si pasien jangan-jangan ini adalah infeksi COVID. Karena tadi dia tuh sangat bisa mirip penyakit-penyakit lain si COVID ini. Bagaimana dengan jantung? Nah, Dokter Biri waktu awal sesi sudah menjelaskan ya, karena si COVID ini bisa nempel, nanti kita jelaskan bisa nempel di mana aja, maka bisa juga menimbulkan peradangan pada jantung gitu ya. Nah, peradangan pada jantung ini bisa menyebabkan gangguan irama, gagal jantung, sampai henti jantung. Jadi
salah satu pasien COVID yang bisa meninggal juga mungkin disebabkan karena gangguan pada jantungnya selain daripada gangguan pernafasan. Ya, Dr. Birut itu sudah pernah sampaikan di sesi pertama kalau tidak salah. Kemudian bisa juga nyeri kepala, kejang, pusing, sehingga pasien juga bisa datang pertama kali misalnya ke Dr. Yanuar atau Dr. Omi gitu ya, atau Dr. Mursid mungkin sebagai keluhannya seperti gangguan persarafan ya. Padahal itu juga bisa salah satu gejala COVID yang harus diwaspadai. Nah, sebetulnya gejala COVID seluruh tubuh ini bisa kita lihat di sini. Jadi dia itu bisa menyerang dari kepala ya. Jadi gejalanya seperti bisa menyebabkan stroke ya, kejang itu bisa, mata bisa jadi kemerahan ya, berair. Kalau misalnya hidung dan tenggorokan kita tahu ya, bisa mampet gitu ya, bisa sampai juga kalau menghidu itu nggak bisa nyium bau-bau. Kemudian nyeri tenggorokan, ya tadi jantung sudah bisa juga menjadi meradang, menjadi gangguan irama, paru-paru menjadi salah satu gejala utama ya, bisa infeksi paru, pneumonia, kemudian usus juga bisa terinfeksi si COVID, jadi pasiennya diare, kemudian ginjal juga bisa, akhirnya si pasien menjadi gangguan ginjal, kencing jadi berkurang gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ini organ-organ yang bisa diserang si COVID selain daripada paru-paru yang selama ini kita tahu. Kenapa bisa? Tadi sudah dijelaskan bahwa sebetulnya si COVID ini perlu reseptor atau tempat nempel gitu ya, kayak docking ya untuk bisa masuk ke badan. Untungnya reseptor S ini nggak ada di kulit, jadi kalau masuk misalnya di kulit ya udahlah ya kita bisa kebayang betapa masifnya penularannya. Untungnya si S2 ini ya itu ada di organ-organ tadi ya, jadi harus masuk dulu ke dalam baru bisa menginfeksi. Jadi tadi kita ingat bahwa reseptor tempat dia nempel itu untuk dia docking itu disebut dengan angiotensin converting enzyme 2 ya, ini adalah salah satu tempat dia nempel dulu untuk bisa masuk ke badan manusia. Lalu di mana aja reseptor dua ini ada? Nah, reseptor ini tempat dia nempel ini ada di tadi yang sudah dijelaskan. Jadi organ-organ yang terkena tadi ternyata dia punya reseptor untuk tempat nempel si virus itu banyak ya. Seperti di nasal itu di hidung ya. Makanya kalau kita mau periksa PCR yang paling sering diambil adalah di swab dari hidung gitu dan tenggorokan ya, saluran nafas dan tenggorokan. Kemudian paru-paru. Ya, setelah dari hidung, kemudian dia masuk ke darah, ataupun nanti terhisap masuk ke paru-paru, dia nempel lagi di paru. Ya. Kemudian bisa juga kalau masuk sirkulasi darah, ataupun dari makanan misalnya ya, si virus misalnya belum mati, kemudian masuk ke saluran cerna. Bisa juga, jadi saluran cerna itu bisa dari makanan, ataupun dari sirkulasi yang masuk dari paru-paru. Kemudian jantung, mata, hati ya, liver, bladder itu kandung kencing, ginjal, pankreas, otak, prostat, dan plasenta. Sehingga kalau misalnya ibu-ibu yang COVID positif, karena dia bisa nempel di plasenta, kemungkinan besar anaknya juga akan tertular ketika bayinya dilahirkan. Jadi ini adalah saat ini organ-organ ataupun tempat-tempat di mana si COVID ini bisa nempel. Ya kalau dia bisa nempel, tentunya dia akan bisa berbiak di situ dan tentunya akan menimbulkan gejala sesuai organ yang ditumpangi atau dihinggapi oleh dia. Nah, transmisinya adalah kita tahu dari droplet ya. Jadi kalau orang habis bersin, batuk itu bentuknya droplet seperti aerosol. Kalau kita kayak nyemprot obat nyamuk gitu ya, ataupun kita spray, itu sebetulnya dapat bertahan di 3 jam di udara. Jadi bukannya airborne gitu. Jadi kalau airborne itu lewat udara gitu ya. Ini jadi enggak. Sebetulnya si droplet itu yang floating atau melayang itu bisa bertahan 3 jam di udara. Tapi kalau udara luar sih mungkin nggak masalah ya, karena banyak angin, karena ultraviolet. Yang jadi masalah adalah di ruang tertutup. Ya, ruang tertutup itu makanya dia bisa 3 jam atau lebih di situ. Sehingga kalau kita di rumah sakit misalnya, kita tuh kalau misalnya habis mengerjakan pasien yang dicurigai COVID, itu pasti ruangan itu harus di-steril dulu. Kita desinfektan dulu sebelum digunakan untuk pasien lain, gitu ya. Karena kita tahu dia si droplet ini yang tadi masih bisa floating atau melayang-layang di situ, ya. Kemudian kontak dan personal tadi ya bisa ya menyentuh benda permukaan yang terdapat virus, ya. Misalnya pasien habis bersihin pakai tangan, kemudian
megang gitu ya, megang handle pintu lah, megang semua barang, terus kita pegang di situ. Kemudian menyentuh mulut hidung, sebetulnya kan tadi dibilang kulit nggak ada reseptornya, tapi kalau kayak tadi nih tangan gitu ya, terus nggak sadar kita kucek-kucek hidung ataupun megang-megang hidung itu kan biasa kita tuh. Nah itu menjadikan suatu transmisi karena kita memfasilitasi si virus tadi yang di tangan kita tadi itu masuk lewat mata atau lewat hidung. Jadi sebetulnya kenapa disuruh cuci tangan seperti itu? Karena khawatir kita pegang-pegang mata, pegang-pegang hidung gitu ya, sehingga bisa masuk si kumannya. Kemudian pilihan terbaru ya ternyata karena tadi si COVID itu ada di saluran cerna, maka saat ini juga ditemukan si virus melalui kotoran. Ya, jadi kotoran itu juga bisa menularkan si COVID. Sehingga ya tentunya kalau kita dari kamar mandi tentu harus ya cuci tangan gitu ya. Cuci tangan tentunya dengan sabun. Ya kalau cuci tangan dengan air aja misalnya dengan tisu gitu ya tanpa kita cuci tangan dengan sabun ya nggak mati virusnya. Jadi salah satu penularan juga bisa lewat kotoran selain daripada droplet ataupun aerosol tadi ya dari bersin untuk batuk. Oke. Jadi seperti ini tadi. Jadi si droplet-droplet itu bisa menjadi seperti gelembung-gelembung gitu ya. Dan ya tadi itu bisa menular sehingga makanya supaya si droplet itu tidak menjangkau kita perlu physical distancing gitu ya. Sebetulnya dianjurkan 6 feet ya atau sekitar 1,8 meter. Jadi tapi beberapa penelitian 1 meter pun aman setidaknya. Jadi sekitar 1 sampai 2 meter kita menjaga. Jadi walaupun sudah pakai masker baiknya ya tetap harus menjaga jarak ya. Oke, jadi kita tahu COVID dapat menular secara tidak langsung ya lewat tetesan cairan droplet yang mencemari tangan, kemudian si tangan itu pegang-pegang ya ataupun bersin tanpa menutup ya kena handle pintu ya semua itu bisa saja kita pegang tanpa sadar ya makanya dari itu kalau bisa untuk di tempat-tempat umum ini pegang pintu, keyboard komputer, gadget, tombol lift, toilet, keran air itu kalau bisa seringkali didesinfektan ya apalagi kalau misalnya digunakan bukan personal gitu ya kalau keyboard, gadget mungkin kalau habis dari tempat umum ya harus kita bersihkan ya lift apalagi itu harus kalau bisa habis pegang-pegang kita harus langsung semprot disinfektan tangan kita jadi bisa menular secara tidak langsung ya setelah tangan kita megang mulut hidung mata ya masuk ya oke ini sepertinya sudah disampaikan Dr. Biri nih jadi sebetulnya si virus itu kalau nempel di berbagai tempat dia bisa bertahan cukup lama gitu ya tergantung di tempat apa dia nempel ya oke nanti kalau misalnya perlu akan saya share juga ini slide ke Pak RT dan bisa dilihat lagi oleh teman-teman di PRV untuk lihat oke ini mungkin secara umum yang kita temui ya jadi kalau si virus itu nempel di plastik misalnya itu bisa bertahan 3-7 hari ya di stainless steel itu juga bisa cukup lama ya kemudian kertas 4 hari, karton 24 jam. Jadi untuk yang terima paket ya, yang biasa pakai karton hati-hati. Jadi kalau seharusnya semua paket yang kita terima itu disemprot dulu dengan desinfektan ya. Kemudian langsung dibuang ya setelah disemprot desinfektan ke tempat sampah. Kemudian isinya kalau perlu masih terbungkus ya kita juga semprot gitu ya karena kita tidak tahu ya selama perjalanan dia sudah kena apa saja. Kemudian di kayu juga sampai 2 jam, 2 hari. Kemudian gelas ya, tempat minum itu juga kalau misalnya habis dipakai orang atau gimana ya tentunya harus dicuci segera ya, karena dia kalau nggak dicuci dengan deterjen ataupun sabun bisa 4 harian. Tapi kalau tembaga kita lihat di sini 4 jam. Nah ini agak unik nih. Jadi dibanding stainless steel, tembaga itu ternyata dia bisa ngebunuh virus kalau kita nggak cuci itu dia bisa ngebunuh sendiri sekitar 4 jam. Jadi intermezzo sedikit nih mengenai tembaga. Jadi tembaga itu sudah dikenal dia punya suatu logam berat yang punya efek antibakterial atau antivirus ya dari zaman dulu kala. Jadi kita tahu ya kalau ingat pelajaran SMA dulu si tembaga ini salah satu logam berat nih yang ada satu golongan sama emas sama perak kalau nggak salah. Ya. Jadi tembaga ini dia punya struktur
molekul itu di bagian terluarnya itu elektronnya bebas. Dia bisa keluar masuk ke tempat-tempat sekelilingnya. Makanya juga si tembaga ini sangat terkenal, dia menjadi suatu konduktor listrik juga, gitu ya. Nah, kalau misalnya makanya tembaga juga bagus untuk reaksi oksidasi reduksi itu kalau di pelajaran kimia kalau kita masih ingat. Nah, makanya kalau si virus atau bakteri yang nempel di tembaga gitu ya, elektron-elektron yang ada di tembaga itu dia bisa membolongi dinding virus, dinding bakterial. Makanya nggak tahan lama. Semua kuman, ya, virus, bakteri kalau nempel di tembaga itu bisa cepat mati dia. Ya, jadi ya zaman dulu di zaman pertengahan dulu ya kalau orang diare ya, zaman abad pertengahan dulu di Eropa itu orang-orang itu kalau mencegah diare salah satunya disuruh minum air lewat gelas yang bahannya dari tembaga gitu ya. Malah ada penelitian waktu itu ada satu laporan di rumah sakit di Jerman, dia menggunakan semua handle pintunya, handrailnya itu dengan tembaga. Ternyata infeksi di rumah sakit itu jauh lebih berkurang dibanding rumah sakit yang pakai stainless steel gitu. Tapi kalau di Indonesia nggak tahu nih, kalau misalnya handle pintu pakai tembaga hilang kali ya, karena tembaga yang ditanam di tanah aja ataupun digantung di atas itu kabel aja hilang ya. Jadi ya salah satu kelebihan si koper ini memang itu punya efek antibakterial dan antivirus ya. Karena di satu golongan dengan si perak, makanya perak juga punya efek antibakterial antivirus, tapi tidak sekuat si tembaga ini. Jadi kalau misalnya yang punya makan perak, lebih baik sekarang dipakai deh, jangan disimpan-simpan karena lumayan punya efek antibakterial. Ya walaupun harus dicuci juga sih sebetulnya ya, antibakterial antivirus tuh si peratan perak. Tapi tetap harus dikasih deterjen juga untuk menguatkan pembersihan si virus. Jadi untuk si tembaga itulah kelebihannya memang. Tapi memang nggak enak sih ya, warnanya agak-agak vintage dibanding kalau kita pakai stainless kan lebih mengkilat gitu ya. Tapi stainless sebetulnya tidak punya efek antibakterial ataupun antivirus, cuma cakep aja dia buat dipakai. Oke, sekarang hubungannya COVID sama comorbid. Jadi kita tahu pasien-pasien yang ada comorbid ini seringkali itu angka kematiannya tinggi dibanding yang nggak ada ya. Jadi kita tahu ini salah satu comorbid atau penyakit penyerta yang bisa memperburuk kalau pasien kena COVID. Jadi pasien udah ada hipertensi, ada diabetes, ada penyakit jantung sebelumnya, ada asma ya. PPOK ini penyakit paru kronik ya akibat merokok misalnya, merokok dalam jangka waktu panjang. Jadi perokok-perokok menahun ya, perokok-perokok yang berat itu seringkali ini ada penyakit ini nih ya, dan ini bisa memberatkan kalau udah kena COVID. Jadi udah ada penyakit ini tambah COVID, biasanya fatal nih akibatnya. Nah ini mitos atau fakta yang sering beredar di masyarakat yang juga mungkin perlu dibahas gitu ya. Penularan COVID melalui kotoran manusia itu sudah dibahas bahwa sebetulnya ya karena tadi sudah diketahui bahwa si COVID bisa aja ada di usus, maka kotoran manusia itu tetap bisa menjadi sumber penularan infeksi. Ya, jadi selain daripada pemeriksaan usap ataupun swab di tenggorokan ataupun hidung itu positif, ternyata di kotoran itu juga kita bisa mendeteksi adanya positif si virus di situ. Ya, jadi ingat kotoran pada pasien yang COVID positif itu bisa menularkan COVID. Perokok rentan terinfeksi, ya. Oke, jadi pertama perokok itu pasti si sistem pertahanan di saluran pernapasannya itu akan lebih rentan ataupun lebih kurang bisa mempertahankan kalau ada virus ataupun bakterial dibanding yang orang nggak ngerokok. Karena kita tahu bahwa bulu-bulu halus di saluran nafasnya itu pada mati semua, pada rusak akibat rokok. Itu ya. Jadi jelas kalau misalnya dia masuk di situ, ya udah pertahanan udah nggak ada bisa lagi tuh, ya karena udah banyak rusak. Selain itu juga penularan disinyalir pemakaian ya kadang kan suka merokok bareng-bareng gitu ya, itu bisa juga ditularkan dari jari tangan ataupun penuh rokok yang habis dihisap terus kemudian merokok bareng-bareng gitu, itu bisa juga salah satunya ya. Tapi lebih banyak sebetulnya adalah memang si sistem pernafasannya sudah mengalami gangguan akibat merokok. Jadi benar bahwa kalau orang merokok itu bisa meningkatkan risiko memberatnya COVID ataupun kematian pada pasien ini. Kemudian berjemur, ini salah satu yang hobi juga dilakukan oleh warga PRV untuk berjemur, saya lihat
mungkin untuk menjaga COVID, sebenarnya mitos atau fakta nih. Ya minimal sih bisa lebih tanning ya kalau berjemur. Tapi masalah untuk bunuh COVID-nya benar apa tidak gitu ya. Jadi sampai saat ini sih saya belum menemukan literatur yang mensupport bahwa kalau berjemur itu bisa membunuh si virus COVID gitu ya. Daripada berjemur mendingan kita mandi sering-sering aja sebetulnya sih lebih baik. Tapi walaupun demikian berjemur itu baik untuk meningkatkan daya tahan melalui pemanfaatan vitamin D. Jadi kita tahu bahwa vitamin D itu sudah ada di kulit kita dalam bentuk provitamin, tapi dia baru bisa teraktivasi kalau kita terpajan dengan sinar matahari, ya. Sehingga orang-orang yang kurang sinar matahari biasanya vitamin D-nya kurang tuh. Tapi di Indonesia justru yang mataharinya banyak, penduduk kita juga kebanyakan kurang vitamin D. Ya karena orang-orang kita udah cenderung nggak suka sinar matahari, takutnya gelap gitu ya, perawatan mahal terus kemudian berjemur tambah gelap gitu ya. Jadinya ya hampir sama lah kita seperti orang-orang yang 4 musim yang mataharinya kurang itu vitamin D-nya juga kurang di dalam badannya. Jadi sebenarnya berjemur itu bagus untuk meningkatkan vitamin D di tubuh ya, dan vitamin D ini sangat berperan untuk meningkatkan sistem imun. Sebetulnya di sini 9 pagi di sana kan pukul 9 pagi yang sangat efektif untuk ultraviolet B 15-20 menit dengan 3 kali seminggu. Cuma sebetulnya sangat relatif juga ini sinar ultraviolet B yang bermanfaat gitu ya, karena tergantung dari lokasi geografis juga gitu ya. Makin lokasinya ke barat atau ke timur dengan di atas permukaan laut berapa itu juga sangat berbeda. Jadi tidak bisa dipukul rata bahwa yang baik untuk matahari itu 8-10 ataupun jam 2 sampai jam 4 itu sangat tergantung dengan kondisi geografis. Jadi harus dikonfirmasi lagi nih, ya lokasinya tersebut sebetulnya sinar ultraviolet yang aman itu ada di pukul berapa gitu. Ini jadi cuma patokan umum saja. Tapi yang jelas usahakan lebih berjemur untuk meningkatkan vitamin D di badan. Kemudian vitamin C, kita tahu bahwa vitamin C sekarang banyak digunakan gitu ya. Banyak kantor-kantor yang mewajibkan karyawannya disuntikin vitamin C gitu ya. Seminggu sekali, sebulan sekali untuk melindungi tubuh. Ya begitu juga dengan salah satu SOP di rumah sakit rujukan yang memberikan vitamin C, termasuk juga di Wisma Atlet ya. Pasien-pasien yang tidak bergejala dikasih vitamin C. Tapi sebetulnya bisa mencegah COVID tidak ya? Oke. Sampai saat ini sih saya juga belum menemukan suatu studi ilmiah yang menyatakan bahwa vitamin C itu bisa membunuh si virus atau meningkatkan mencegah ya. Tapi yang jelas vitamin C ini bagus ya. Bagus bahwa memang vitamin C itu sebagai antioksidan dan juga dia penunjang untuk meningkatkan daya tahan manusia. Gitu ya. Jadi intinya kalau mau dikonsumsi vitamin C untuk meningkatkan antioksidan, ya boleh-boleh saja, gitu ya. Tapi sebetulnya belum terbukti bahwa ini bisa seutuhnya mencegah bahwa kalau kita konsumsi vitamin C rutin itu akan bisa mencegah COVID. Tapi secara umum, vitamin C ini sebagai antioksidan bisa kita gunakan untuk meningkatkan sistem imun kita secara general, ya. Jadi tidak ada salahnya, cuma kalau misalnya berharap dari vitamin C aja untuk mencegah COVID, sepertinya tidak bisa. Apalagi cuma mengandalkan minum vitamin C, nggak pakai masker gitu ya. Masih kumpul-kumpul ya, jangan harap deh ya, si COVID tidak akan tertular. Oke, tidak ada kematian. Jadi beberapa saat atau beberapa waktu lalu kita dengar bahwa adanya konspirasi bahwa sebetulnya COVID ini diada-adakan saja, sebetulnya tidak adalah kematian akibat COVID. Dan ini bikin suatu kepanikan bahwa ini sebetulnya hanya suatu hoax ya. Jadi sebetulnya ya di Cina pun sudah jelas banyak pasien yang meninggal gitu ya. Jadi sebetulnya bukan hoax bahwa pasien COVID ini bahwa COVID ini menyebabkan pasien itu meninggal gitu ya. Jadi konspirasi yang menyatakan bahwa COVID itu sebetulnya penyakit ringan, nggak menimbulkan kematian gitu ya, dan nggak usah dipikirin itu hanya pemerintah punya ini cara gitu ataupun apalah gitu ya, dari konspirasi yang kita dengar itu sebetulnya ya salah. Kita yang di rumah sakit sudah sering ya ataupun ya pasti kita melihat pasien-pasien kita yang meninggal karena COVID. Tapi memang
bahwa pasien yang meninggal dengan COVID itu sebetulnya yang sudah ada penyakit lainnya. Ada yang menuding bahwa sebetulnya pasiennya meninggal sebetulnya karena diabetes gitu ya, tapi kenapa di COVID kan gitu. Ya sebetulnya pasiennya memang ada diabetes, ada darah tinggi, ada asma. Tapi ketika dia tertular COVID, si diabetes, asma, darah tinggi ini menjadi sulit dikontrol, menjadi sulit untuk di treatment. Ya, jadi sebetulnya memang yang paling banyak meninggal pasien-pasien yang lebih lanjut usianya, kemudian dengan ada penyakit komorbid. Tetapi apakah kita yang muda, yang merasa muda gitu ya, dan merasa sehat gitu ya, itu apakah tidak terkena? Enggak juga. Ternyata ini data yang kita dapat dari sebetulnya ya, di kita belum ada mungkin data, mungkin nanti ada datanya, bahwa orang-orang yang tidak ada komorbid ya, yang muda, yang enggak ada penyakit, yang sehat, ternyata tetap ada meninggal sebanyak 1,3%. Dan 3,8% itu yang tadi muda, tidak ada penyakit, itu dirawat di ICU. Ya, jadi silakan saja kalau merasa muda gitu ya, kemudian tidak ada penyakit, mau gambling, menantang COVID, boleh saja ya. Untung-untungan, apakah mau masuk 1,3% atau 3,8% ini ya, yang bisa terkena. Ya, walaupun bilang kecil kemungkinan ya silakan saja. Tapi kita nggak tahu, misalnya kita menjadi bagian dari 1,3% atau 3,8% yang dirawat di ICU ini ya. Jadi intinya itu aja yang perlu disadari. Jadi jangan merasa sehat muda, nggak ada komorbid, nggak pakai masker, kumpul-kumpul dekat-dekat nggak jaga jarak gitu ya. Tetap ada risiko untuk tertular dan menjadi parah. Oke, kemudian apakah sudah sembuh bisa positif lagi ya? Oke. Ternyata memang belum ada bukti sih sebetulnya kalau orang yang sudah habis sembuh itu bisa kebal dari COVID. Karena memang hasil PCR 2 kali, swab itu negatif, kemudian bisa positif lagi. Jadi ada jurnal atau beberapa penelitian belum lama bahwa sebetulnya pada pasien-pasien yang tidak bergejala ini sistem imun ataupun kekebalan antibodi yang timbul pada pasien-pasien sembuh COVID itu ternyata tidak bertahan lama, gitu ya. Data-data pasien ini kita dapatkan berpasien-pasien yang tidak bergejala, yang tidak sakit. Jadi antibodi itu saat ini untuk COVID hanya bertahan saat ini ya, penelitian saat ini, mungkin nanti bisa aja berbeda hasilnya, karena kita masih banyak sekali perjalanan laporan kasus dari COVID ini, itu cuma 2-3 bulan bertahan. Kemudian juga antibodi yang dihasilkan dari pasien-pasien yang sudah sembuh itu pun tidak terlalu optimal. Jadi memang kalau mengandalkan antibodi dari pasien yang sudah terpapar ataupun kita misalnya, mudah-mudahan jangan, atau pasien yang sakit kemudian dia sembuh, kemudian berharap antibodinya tadi bisa melindungi, itu sangat tidak bisa diandalkan. Jadi yang sangat bisa diandalkan adalah kalau sudah ada vaksin. Vaksin itu akan membuat sistem antibodi kita jauh lebih baik dan bertahan jauh lebih lama. Gitu ya. Jadi antibodi yang dihasilkan oleh pasien-pasien yang sembuh itu saat ini hanya bertahan sebentar saja dengan titer ataupun level antibodi yang sangat rendah untuk menimbulkan untuk menyebabkan reaksi kekebalan. Jadi tidak heran kalau misalnya bisa saja pasien-pasien yang sudah sembuh, kalau dia tidak menjaga dirinya, tidak tetap pakai masker, tidak jaga jarak, ya, tidak menghindari pasien-pasien yang ataupun orang-orang yang dicurigai COVID, bisa saja tertular lagi. Walaupun ada skenario lain yang menyatakan bahwa sebetulnya pasien-pasien yang tadinya ini swabnya atau PCR negatif, sebetulnya masih positif. Karena si virus itu levelnya rendah, sehingga ketika di PCR ataupun di swab itu tidak kedeteksi. Ya, ketika si virus itu kemudian dia bertambah banyak, ya baru bisa kedeteksi. Bisa juga, itu bisa juga salah satu hal yang menyebabkan sebetulnya pasien ini belum sembuh, tapi masih ada di dalamnya, si virus itu ada di dalam badan, kemudian dilakukan pemeriksaan, dia menjadi positif. Jadi bukan positif kembali, tapi sebetulnya memang sudah positif dan belum sembuh. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang bisa memungkinkan pasien-pasien yang sudah di PCR 2 kali negatif menjadi positif kembali. Ya, di Korea Selatan, di Cina ini menunjukkan ada 2-10% pasien-pasien yang sudah 2 kali negatif itu bisa reinfeksi. Makanya sekarang ini beberapa rumah sakit tidak lagi menerapkan PCR 2 kali, kadang 1
sampai 3 kali atau lebih baru menyatakan bahwa pasien ini sebetulnya negatif ataupun sudah sembuh dari COVID. Gitu ya. Jadi memang kita sepertinya harus menunggu vaksin, ya. Herd immunity yang mau dicoba sepertinya saat ini dari penelitian yang ada tidak cukup baik untuk bisa menanggulangi si COVID-19 ini. Kemudian rapid swab PCR, ya mungkin ini mengulang kembali yang lalu-lalu biar ingat. Sebetulnya rapid itu mengecek antibodi, ya. Jadi kalau si virus masuk ke badan, maka badan akan bikin antibodi. Antibodi itu tujuannya untuk menghilangkan si virus. Tentunya kalau dari pertama masuk virus sampai timbul antibodi itu perlu waktu. Sehingga kalau orang yang terpaparnya baru beberapa hari gitu ya, kita cek ya, maka kita tidak bisa mendeteksi adanya rapid. Makanya rapid itu menjadi tidak baik kalau misalnya kita andalkan hanya sekali diperiksa. Makanya kalau rapid negatif pun untuk memastikan bahwa sebetulnya dia tidak terinfeksi, setidaknya harus kita ulang 10 hari. Tapi kalau misalnya swab atau PCR, itu yang dicek adalah barangnya, si virusnya, gitu ya. Si virusnya itu, ya kalau kita kemasukan si virus, maka saat itu juga 1-2 hari pun sudah bisa kita deteksi. Ya, tapi jauh lebih mahal dan lama. Tapi saat ini swab atau PCR ini bisa jauh lebih cepat, ya. Bisa kita dapatkan sebetulnya dengan tes cepat molekuler, ya. Itu bisa 45 menit keluar hasilnya. Kalau rapid kan cepat ya, sekitar 5-10 menit sudah keluar hasilnya. Untuk saat ini dengan tes cepat molekuler sudah 45 menit bisa keluar hasilnya. Dan biasanya kalau di rumah sakit yang punya tes cepat ini bisa mengeluarkan hasil dalam waktu 1 hari. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang cek swab ataupun PCR itu bisa keluar 1 hari, dia menggunakan tes cepat molekuler sebetulnya. Dan makanya bisa keluar 1 hari. Ya, dan saat ini sudah banyak rumah sakit ataupun instansi lab ya yang bisa mengecek ini. Makanya tadi pemeriksaan kita untuk screening PCR ini menjadi bisa lebih banyak dalam 1 hari sehingga pasien-pasien positif COVID itu bisa kita deteksi lebih cepat juga. Nah, ini adalah perbedaan spesimen. Artinya kalau kita ambil sampel, apa yang kita mau cek, itu positifnya kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya kita ambil sampelnya dari saluran pernafasan langsung, misalnya kita masukkan alat, ya endoskopi dengan kamera, kita masuk ke kerongkongan, ya, ke tenggorokan, kemudian langsung ambil ke dalam, ya, sampai ke saluran yang di paru, kita ambil cairannya, kita cek, itu positifnya itu bisa 93%. Kalau kita ambil dari dahak, itu bisa 72%. Kalau kita ambil PCR dari swab hidung saja 63%. Ya, kalau misalnya kita ambil dari kerongkongan seperti mulut itu 32%. Sehingga saat ini yang menjadi standar adalah kita mengambil swab itu dari hidung dan mulut. Ya. Oke, makanya karena di sini positifnya 63% sampai 30%, kita masih suka bisa saja gagal melakukan deteksi sekitar 37% yang nggak bisa kita dapatkan. Sehingga baiknya memang, ya tadi, kalau misalnya negatif atau itu, baiknya sebenarnya PCR itu ataupun swab itu dilakukan beberapa kali. Ya, karena masih juga ada miss ya dari pemeriksaan swab ini kalau kita ambil dari hidung ataupun dari mulut. Ya, karena memang kalau yang mau tinggi sekali, kita harus ambilnya langsung ke dalam paru-paru itu. Tapi kan agak ya mengerikan juga ya kalau buat orang awam dan juga jadi lebih mahal untuk pengambilannya. Terus diketahui bahwa PCR yang diambil dari swab pun itu masih ada kemungkinan negatif palsunya ataupun tidak didapatkan si virusnya, walaupun si virus itu ada ya, makanya tadi harus dilakukan serial atau berulang baiknya. Jadi yang harus kita lakukan apa nih? Ya pertama cuci tangan selalu ya, sebisa mungkin, hindari salaman, jangan pegang wajah ya, karena tadi kita tahu bahwa aksesnya si virus itu sebetulnya lewat mata, lewat hidung, gitu ya. Jadi kalau kita, ya saya rasa tidak ada yang nggak pengen pegang muka gitu. Jadi pasti berapa menit sekali kita pengen pegang hidung lah, pegang mata lah gitu ya. Jadi pastikan kita sering cuci tangan, ya menggunakan masker kalau lagi sakit ya.
Nah, sekarang masalah masker nih ya. Masker kita harus tahu ya daya proteksinya nih ya. Daya proteksi masker, kalau masker bedah itu 89% ya, kita sering pakai untuk dokter rumah sakit yang warnanya biru ataupun hijau itu. Kalau mau pakai juga lap dapur gitu ya, yang kotak-kotak itu kalau mau iseng jadiin masker juga boleh ya, 73%, tapi lap dapur yang bersih tentunya yang udah cuci. Kain katun campuran ya, katun dengan polyester tuh 70%. Ya, mau pakai linen juga spray kita boleh, 62% dia proteksinya. Sarung bantal 57%. Sedangkan yang benar-benar katun 100% itu 51% ininya proteksinya. Jadi rata-rata dengan pakai masker itu bisa menapis virus sekitar 51%. Jadi memang pakai masker itu belum tentu artinya bukan jangan merasa pakai masker itu aman ya. Makanya harus dengan pakai masker dan jaga jarak ya. Jadi ya kalaupun misalnya ada orang-orang yang udah pakai masker ngobrol deket-deketan ya sama juga gitu ya. Jadi harus diingat bahwa pakai masker itu melindungi ya cuma sekitar 51%. Jadi harus ditambah dengan physical distancing. Jadi kalau misalnya ada bapak-bapak yang masih mau ngobrol ya boleh aja, cuma jaga jaraknya dan pakai masker. Ya, jadi coba kalau masker aja ya tentunya ini proteksinya nggak terlalu baik. Oke, ini sebetulnya yang sudah beredar juga di medsos nih, kemarin saya lihat Pak Amir juga posting ini. Sebetulnya secara logika nih oke, bahwa dengan kita memakai masker ya kedua orang atau semua orang, maka proteksinya menjadi lebih baik. Dan menjadi lebih baik lagi kalau misalnya semua pakai masker dan jaga jarak. Jadi ingat bahwa dengan pakai masker cuma salah satu saja, itu resikonya tetap tertular. Tapi untuk angkanya sendiri saya masih perlu konfirmasi ini, artinya saya belum bisa confirm bahwa angkanya memang yang dinyatakan sedemikian, belum bisa saya dapatkan literatur ilmiahnya. Tapi kalau secara teori ini sih saya setuju bahwa memang makin semua orang pakai masker dan menjaga jarak, maka resiko penularan juga lebih rendah. Kemudian ini juga mungkin udah pernah ada yang lihat di medsos, mungkin agak vulgar, jadi dengan vulgar begini negatif ya agak sedikit porno, ini mungkin jadi lebih mengingatkan. Saya suka gemes kalau ada orang pakai masker yang suka seperti ini nih, Pak RT. Ya, jadi pakai masker cuma hidungnya kelihatan gitu ya. Jadi ya anggap aja seperti yang gambar sebelah tuh kalau kita pakai masker seperti itu. Atau ada juga yang pakainya di leher gitu ya. Jadi aduh, itu mendingan gak usah pakai masker sama sekali deh. Ya, jadi tujuan kita pakai masker menutupi hidung dan mulut kita gitu. Jadi diingatkan lagi nih kalau misalnya pakai masker seperti ini ya tentunya nggak benar gitu ya. Jadi ingat aja lah gambar sebelah. Jadi mudah-mudahan dengan lihat gambar sebelah jadi ingat bahwa kalau pakai masker hidungnya ditutupi. Masker kain, kadang kan pemerintah mintanya kita pakai masker kain karena memang masker bedah itu buat tenaga kesehatan supaya kalau misalnya nanti semua masyarakat memakai masker bedah, tentunya nanti ya rumah sakit nggak ada, kita tenaga kesehatan yang risikonya tinggi terpapar pasien nggak dapat nih maskernya. Jadi masker kain pertama, kalau bisa masker kain yang 3 lapis. Kemudian kalau dipakai untuk orang sehat masih maksimal 4 jam harus dipakai. Tapi itu juga ketika pas tidak basah. Jadi kalau misalnya basah, ya itu harus buru-buru diganti. Kemudian kalau nyopot masker, itu juga jangan dipegang dari depan, copot dari telinga, kemudian dijatuhkan, buka. Jadi bukanya dari kaitan di telinga, jangan bukanya dari depan. Ya sama aja, karena sebetulnya masker depan itu kan sudah kontak dengan percikan ataupun kemungkinan si virus, ya kalau kita pegang tangan kita ya jadi sumber penularan tangan kita. Jadi bukanya dari belakang. Kemudian masker kain taruh di tempat khusus, kalau bisa ya jangan bercampur dengan pakaian kita yang lain, gitu ya. Kemudian kalau bisa segera dicuci maskernya, masker kainnya. Oke, mungkin itu yang perlu diperhatikan untuk masker kain. Kemudian apa yang bisa kita kerjakan? Mati dan ganti baju. Jadi intinya kalau bisa setiap kita keluar, gitu ya, keluar dari rumah, selalu ganti baju dan mandi, gitu ya. Apalagi kalau misalnya, ya mungkin kalau kita di rumah sakit, kita ganti bajunya pun, bajunya kita pisahkan dengan baju-baju yang kita pakai di rumah. Jadi kita pisahkan tempat bajunya, kalau misalnya cuma hanya keluar sebentar saja, ataupun tidak ke lingkungan yang rentan banyak orang yang kemungkinan COVID,
ya bisa aja ditaruh saja bajunya kalau bisa langsung cuci gitu ya, dan mandi. Kemudian makanan yang bergizi gitu ya, di PRV sepertinya ini mudah kita dapatkan nih ya, jadi istri saya juga mudah sekali nih mendapatkan makanan yang bergizi di sini ya, tinggal WA saja, kontak ke ibu-ibu gitu ya, bisa mendapat berbagai pilihan makanan yang bergizi di sini tanpa harus banyak keluar gitu ya. Kemudian uang gitu ya. Jadi saat ini kalau bisa memang transaksi tidak menggunakan uang langsung gitu ya. Kalau bisa juga pakai kartu yang hanya di tap saja ya, contactless kalau bisa, ataupun transfer saja via banking. Kalaupun harus terpaksa megang uang ya, setidaknya kita harus cuci tangan. Kemudian istirahat yang cukup dan olahraga ya, itu salah satu hal yang bisa kita kerjakan. Cuci tangannya tentunya pakai sabun, hand sanitizer, tutupi mulut dan hidung rapat ya. Kemudian kalau misalnya yang pakai masker bedah, kebetulan ada perlu pakai, itu harus dilihat bahwa bagian yang luar itu harus yang berwarna ya, warna hijau ataupun biru, dan bagian dalamnya yang putih. Dan masker kalau yang memang disposable, tolong dibuang di tempat sampah, ya. Kalau bisa tempat sampah juga dipisah dengan sampah biasa, oke. Kemudian diamankan secara baik supaya tidak terpapar ke orang lain. Nah, kemudian cuci tangan nih. Jadi ini momen-momen yang harus diingat kapan kita wajib untuk cuci tangan. Ya, setelah kita bersin batuk, cuci tangan. Sebelum pegang wajah, kita harus ingat nggak kita sudah cuci tangan atau belum. Sebelum kita mau makan, wajib. Sebelum COVID juga, dari kecil kita diajarin sebelum makan kita cuci tangan. Habis megang uang, habis pegang binatang peliharaan, habis berkebun di depan gitu ya, juga wajib cuci tangan. Atau habis menggunakan fasilitas umum, misalnya kita naik busway gitu ya, atau fasilitas umum lainnya, dan juga tentunya sesudah menggunakan toilet ya. Sebelum zaman COVID juga kita sudah dianjurkan untuk mencuci tangan, karena tadi juga dinyatakan bahwa kotoran itu mengandung virus juga, jadi wajib kita cuci tangan setelahnya. Kemudian kita harus jaga jarak ya sekitar 1 meter, walaupun anjurannya tadi sekitar 1,8 atau 1 meter kira-kira cukup lah. Hindari bepergian kalau nggak perlu, apalagi menggunakan transportasi publik. Kemudian hindari keluyuran lah ya, kerumunan. Karena tadi saya bilang kita tahu pakai masker aja nggak cukup kalau tidak physical distancing, ya, tetap meningkatkan risiko penularan. Jadi yang baik adalah pakai masker dan jaga jarak. Dan kalau misalnya bisa WFH ya WFH dulu, ya walaupun pemerintah sudah menerapkan new normal, tapi setidaknya kalau misalnya belum sangat penting gitu ya, tidak perlu keluar rumah, ya. Karena sebetulnya pandemi ini belum selesai. New normal ini sebetulnya adalah suatu kebijakan jalan tengah di mana antara kesehatan dengan faktor-faktor lain seperti perekonomian ya, kemudian politik juga harus disesuaikan. Jadi pandemi ini ingat belum selesai. Jadi sebetulnya kalau misalnya tidak perlu dan bisa kerja dari rumah, kerja dari rumah. Kita para dokter kalau mau kerja dari rumah bisa, mau juga. Kita WFH juga tapi work from hospital gitu ya. Jadi ya itu memang menjadi tugas kita, jadi kita tetap harus keluar ya mau nggak mau. Oke, mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Juverdi. Sekali paparannya. Dan kita langsung ke beberapa pertanyaan. Tapi sebelum saya bacakan pertanyaan, saya harus memperkenalkan Dr. Juverdi dulu, karena tadi ada bapak-bapak yang menanyakan Dr. Juverdi itu siapa, di blog mana. Waduh. Sedikit pendahuluan, Dr. Juverdi ini anggota PSP yang sehari bertugas di divisi hepatobiliar pegawai RSCM. Jadi beliau seorang dokter internis dan urusan hepatologi yang sehari bertugas di RSCM. Kita langsung ke pertanyaan ya, Dr. Juverdi. Silakan, Dr. Beri. Jadi ada pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan yaitu apakah virus COVID-19 ini bisa menempel pada luka yang terbuka?
Oke. Jadi intinya si virus itu dia perlu mukosa ya, selaput lendir gitu ya. Jadi kalau misalnya kena di kulit utuh sebetulnya tidak akan masuk dia. Tapi kalau misalnya si kulit terpajan, maka kita dapatkan mukosa ataupun selaput lendir yang sama modelnya ya, seperti di hidung ataupun tenggorokan, di tenggorokan. Jadi kemungkinan dia masuk sih bisa saja gitu ya. Tetapi tergantung lukanya juga nih, luka di mana gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat tadi ya, kita perlu lihat si reseptornya itu, si S2 itu. Dan S2 itu tadi kan kita lihat tidak ada reseptor di bawah kulit gitu ya. Jadi walaupun dia kena luka terbuka gitu ya, kemungkinan dia masuk ada ya, ada, dan bisa aja kalau udah masuk ke sirkulasi ke darah, kemudian bisa masuk nempel di tempat yang dia inginkan gitu ya. Jadi baiknya kalau luka terbuka kemudian kena batuk, ya buru-buru aja dibersihin itu luka dengan desinfektan. Karena dengan obat desinfektan biasa seperti betadine, alkohol ya langsung mati, Pak. Jadi segera kalau misalnya ada luka terbuka, kena bersin gitu ya, langsung dibersihkan, ya mudah-mudahan si virus langsung mati gitu ya. Karena memang dia nggak bisa kontak lama dengan desinfektan, bisa langsung mati gitu ya. Gitu tuh Birik mungkin. Apakah sebaiknya setiap luka kita tutup dengan perban atau apa, kasa? Ya, baiknya seperti itu. Apalagi kalau mau keluar, gitu ya. Jadi kalau ada luka terbuka, mau keluar gitu ya, nggak tahu ke senggol-senggol apa gitu, ya masuk juga, ya. Yang paling gak enak kalau udah luka kebuka terus kena bersihin orang sebelah gitu ya. Wah, itu lebih gawat lah gitu ya. Nah, intinya si virus ini memerlukan tempat dia bisa hidup atau nyaman di suatu tempat yang baru kan, intinya seperti itu kan. Ya, Jadi betul. tentu untuk menghindari itu semua, jangan sampai ada transmisi atau penyebaran virus, ya kalau ada luka kita tutup dan secara berkala kita bersihkan. Mungkin itu solusi yang terbaik mungkin. Ya, setuju terbirik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi ada pertanyaan mengenai ada pernyataan dari pejabat WHO. Saya juga baca nih, ini Maria van Kerkhoff kalau nggak salah, dia seorang ketua penyakit emerging dan virusnya WHO lah. Jadi dia ketua bagian infeksi di WHO. Jadi Maria van Kerkhoff itu dia memang sempat membuat pernyataan di mana apakah penderita yang asimptomatik OTG tidak menularkan ke orang lain. Jadi apakah itu benar? Jadi ini ada warga yang menanyakan untuk konfirmasi. Ya. Jadi ini agak kontroversial juga. Jadi kalau dibaca lebih dalam tuh ya artikel, bahwa sebetulnya di situ masih ada keraguan dari dia juga. Bahwa si pasien OTG itu dianggap tidak bisa menularkan. Tetapi di situ juga dia tidak memastikan, artinya tidak bisa pasti bahwa sebetulnya pasien-pasien OTG ini tidak bisa menularkan, gitu ya. Karena sebetulnya yang dia dapat di situ adalah titernya rendah, gitu ya, titernya rendah. Titer si virusnya, gitu ya. Virus antibody juga tidak terlalu tinggi. Jadi berdasarkan itu dia berpikir bahwa dengan virus yang lebih rendah dibanding orang yang bergejala, gitu ya, itu kemungkinan tidak menularkan. Tetapi ini masih kontradiktif nih pernyataannya. Jadi dibaca artikelnya secara jelas di bawah, saya juga udah baca itu, bahwa sebetulnya dia juga tidak agak sedikit ngambang pernyataannya. Jadi apa yang dinyatakan, tapi kalau kita baca lagi di bawah, dia itu sendirinya tidak bisa pasti, tidak bisa 100% bahwa dia menyatakan bahwa si OTG ini tidak bisa menularkan. Tapi adalah yang perlu diketahui juga data terakhir mengenai si OTG ini, yang bahwa pasien-pasien ini hanya bertahan si antibodinya cuma 2-3 bulan itu tadi yang kita sudah saya sampaikan. Jadi si OTG ini memang punya antibodi ya, tapi cuma bertahan 2-3 bulan, setelah itu hilang. Dan apalagi si antibodinya ini suboptimal. Nah, jadi pertanyaannya adalah dengan antibodi yang ada di orang OTG ini yang suboptimal, artinya tidak optimal untuk mengeradikasi si virus, dengan juga hanya bertahan sebentar, kemungkinan bahwa dia tidak menularkan itu belum bisa kita terima sebetulnya, ya, karena kalau kita lihat lagi editorialnya masih banyak orang juga yang
menyanggah pernyataan si ibu ini nih, ya. Jadi kalau dibaca itu sebetulnya dia sendiri masih agak ragu sebetulnya. Jadi memang untuk si COVID kita harus banyak mengikuti ke depan karena perkembangannya cepat juga nih, ya. Jadi beberapa hal yang berubah-ubah harus kita ikuti juga terpilih. Kalau saya lihat juga hari-hari semakin hari ini perkembangannya kan terus berjalan ya Dr. Verdi, sehingga kita harus update terus. Mungkin informasi yang sebelumnya iya bisa juga nanti berbeda dibantah. Jadi lebih baik jangan langsung kita terima. Apalagi, malah baru-baru ini ada isu mengenai dexamethasone dan lain-lain memberi harapan baru, tapi memang kita harus terus ikuti bahwa kemudian ada dibantah juga oleh para ahli. Oke, baik. Yang berikutnya terkait sel plasma. Jadi memang beberapa waktu lalu PMI mendistribusikan sel plasma, kemudian juga para peneliti mulai melakukan penelitian terkait sel plasma untuk mengobati COVID-19. Nah, pertanyaan dari warga, sejauh mana keefektifan dari sel plasma ini untuk mengobati COVID-19? Silakan Dr. Verdi. Ya, jadi plasma konvalesen artinya gini, antibodi si pasien yang COVID sudah sembuh itu diberikan ke orang yang sakit pada orang yang sedang dirawat gitu ya. Yang terakhir sih yang saya tahu ya, itu bahwa plasma COVID ini ataupun antibodi dari pasien yang sudah sembuh itu hanya diberikan pada pasien-pasien COVID yang berat, yang sudah di ICU, yang sudah ada gagal nafas, kemudian ada peradangan sistemik ataupun berat, itu salah satu upaya yang diberikan untuk bisa menyelamatkan pasien. Beberapa hasil baik, cuma tidak semua juga pasien-pasien ini yang diberikan si sel plasma ini bagus juga. Jadi intinya, kalaupun sekarang diberikan si plasma konvalesen terapi ini ataupun plasma sel yang antibodi yang diberikan dari pasien-pasien yang sudah sembuh kepada pasien sakit, saat ini indikasinya hanya diberikan pada pasien COVID yang fase berat ya, yang sudah stadium berat, yang dirawat di ICU dan ada gagal nafas ya. Jadi hanya diberikan pada pasien-pasien itu. Dan sejauh ini hasilnya juga belum semuanya berhasil gitu ya, terbiri ya. Jadi ada yang berhasil dan tidak. Jadi tetap sampai saat ini masih menjadi perlu diteliti lebih lanjut gitu ya. Cuma tidak semua pasien COVID diberikan ini. Jadi hanya untuk pasien yang berat saja. Ini sudah plasma konvalesen sudah menjadi standar terapi atau masih dalam kajian penelitian? Nanti ada warga yang nanya. Saat ini belum menjadi SOP ya. Jadinya tergantung dari kebijakan rumah sakit masing-masing. Tapi plasma konvalesen saat ini di RSCM misalnya belum menjadi suatu kebijakan ya. Karena di RSCM saat ini penelitiannya sedang berlangsung. Jadi rencana ada sekitar 30 pasien yang sudah sembuh diambil plasmanya. Kemudian akan coba untuk diberikan ke pasien yang berat ya, masih menunggu sih hasilnya. Jadi kalau buat di Rumah Sakit Cipto misalnya belum menjadi standard of care untuk pemberian plasma konvalesen gitu ya. Dan perlakuan mereka yang sembuh pun sedikit kompleks karena menunggu sekian waktu mereka sembuh, kemudian 1 bulan kalau nggak salah, kemudian kita harapkan pasien yang kondisinya berat tadi mendapat imunitas dari darah pasien terdahulu, kan begitu kan? Betul. Jadi dapat antibodi yang udah jadi. Tapi ini juga harus hati-hati ngambilnya. Jadi ya tadi Dr. Biro udah bilang bahwa nggak bisa semua yang udah sembuh itu langsung diambil, nggak. Jadi minimal 3 mingguan tadi atau 4 minggu dari gejala terakhir gitu ya. Kemudian sudah dilakukan swab ya setidaknya 3 kali dan negatif gitu. Jadi memastikan bahwa si virus itu sebenarnya tidak ada, yang ada sekarang tinggal antibodinya. Jadi memang tidak bisa semua yang sudah sembuh itu dipakai juga. Jadi ada screening ketat mana yang bisa diambil. Takutnya nanti dapat antibodi, dapat bonus juga, si virusnya dapat juga gitu, masuk lagi gitu. Jadi ya harus benar-benar hati-hati nih penggunaan ini ya. Halo, terbiri nggak kedengeran suaranya? Itu juga virus lain juga bonusnya kan? Oh iya, bonusnya benar ya. Hepatitis B, hepatitis C, HIV boleh masuk.
Makanya juga screening juga, Dr. Biri. Biasanya selain si COVID, virus-virus lain juga di screening. Jadi si pasien yang mau dikasih ini hepatitis B, C, HIV, sifilis, semua CMV. Jadi biasanya itu kuman-kuman yang bisa ada di darah itu di screening dulu, memastikan bahwa tidak si pasien dapat si plasma ini nggak dapat bonus virus lain juga gitu ya. Dalam penelitian, kedua pemberiannya pun tidak semudah kita memberikan obat-obatan oral misalnya chloroquine atau antivirus, jadi memang perlakuannya berbeda. Oke, terkait topik Dr. Juverdi, sebetulnya ada saran nggak? Sebetulnya tampilan klinisnya macam-macam nih. Memang umumnya khas, kayak demam, memang persentasenya tinggi, batuk, tapi kan ada yang pasien datang bukan dengan keluhan-keluhan yang tipikal. Nah, ada saran atau tips dari Dr. Ferdi nggak? Bagaimana kalau ada pasien yang datang dengan keluhan tadi disebut ada yang kejang, kemudian dengan gangguan jantung, dan ternyata si reseptor ACE-nya itu ada juga di saluran kencing, di saluran cerna, di kotoran manusia juga ada. Nah, tentu kan bisa jadi tampilan klinisnya macam-macam nih. Makanya disebut great imitator atau 1000 wajah. Gimana menyikapi hal itu, Dr. Juverdi? Ya, tentunya sih kalau tidak pandemi gitu ya, mungkin kita menjadi harus lihat klinis lain gitu ya. Cuma saat ini seperti indikasi pasien dirawat pun baiknya di screening, ya baik dengan rapid ataupun dengan swab. Kalau zaman pandemi seperti ini sudah sulit kita melihat gambaran tipikal tadi yang Dr. Biri bilang bahwa pasien harus semua demam, pasien harus semua sesak nafas, gangguan nafas. Kadang-kadang ya banyak pasien yang tadi datang hanya dengan diare yang berkepanjangan, ya dilakukan lain-lain nggak ada masalah, ternyata dia gejala awal dari COVID. Biasanya sih setelah diare dia akan ikutin gejala lainnya. Jadi biasanya memang bisa saja gejalanya tidak tipikal atau tidak khas untuk COVID, tapi biasanya gejala lainnya yang khas COVID akan muncul tuh. Biasanya akan untuk pneumonia gitu ya. Setelah gejala yang lain makin ramai dan makin kelihatan bahwa ini cenderung COVID, makanya pemeriksaan swab kita kerjakan. Tapi di era pandemi seperti ini, ya kita nggak tahu ya, karena tadi juga gejalanya macam-macam. Ya kalau memungkinkan sih saran ya dilakukan screening. Ya baik dengan rapid yang diulang kemudian 10 hari atau ya kalau memungkinkan ya di swab. Apalagi kalau pasien mau dirawat misalnya. Ya, kalau pasien mau dirawat jadi biar tahu nih sebetulnya pasien ketika masuk rawat ini memang dia penyakitnya murni ya non COVID ataupun sebetulnya dia masuk sudah dengan COVID ya, supaya tahu juga nih pasien ketika nanti dirawat bahwa dia nanti kalau jadi COVID positif sebetulnya ya awalnya dia tidak ada sebelum masuk gitu. Jadi ya saran sih kalau bisa di screening ya di screening sendiri, apalagi dengan gejala yang dibahas. Ini secara tidak langsung juga menjawab misalnya ada warga atau teman-teman yang ragu ya, Dr. Juverdi. Mereka beberapa menanyakan ke saya, kenapa kalau kita ke rumah sakit terus langsung dicek COVID, seolah kita di EDP atau apa. Ya mungkin ini saya menjawab secara tidak langsung, karena itu kita harus memastikan mereka yang tak bergejala atau dengan gejala yang tidak khas pun bisa juga itu manifestasi dari COVID-19. Oke, ada lagi satu pertanyaan dari, jangan disebut lah dari siapanya. Tapi paling enggak, salah satu warga menanyakan vitamin apa yang paling efektif untuk meningkatkan imunitas selama pandemi COVID-19. Ya, saya rasa semua vitamin bermanfaat ya, Dr. Biri. Jadi cuma kalau lagi COVID ini vitamin C ini naik daun ya, karena memang sebagai antioksidan yang cukup baik gitu ya. Tapi intinya adalah vitamin itu adalah suplemen atau penunjang gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita makannya baik gitu ya, bergizi, bermutu ya, artinya kecukupan vitamin sebetulnya sudah bisa dipenuhi oleh makanan kita gitu. Jadi jangan makannya aja nggak teratur, kemudian minum konsumsi vitamin C-nya banyak gitu ya. Akhirnya sakit lambung gitu ya. Jadi jangan terbalik. Jadi sebetulnya vitamin itu adalah untuk penunjang, tambahan, suplemen. Jadi untuk mencukupi kebutuhan vitamin yang kalau kita kira-kira nggak cukup karena makan kita nggak baik, ya kita tambah. Tapi jangan makannya justru junk food, kemudian nggak teratur, kemudian bergantung pada vitamin.
Jadi intinya sih semua vitamin itu baik, tapi gunakan cukup sebagai tambahan dari makanan kita hari-hari gitu ya. Jadi jangan yang terlalu suntik vitamin C 1000 cc tiap seminggu sekali gitu. Itu nggak terlalu banyak manfaat sebetulnya kalau misalnya masih begadang, makan nggak beres gitu ya, banyak pikiran gitu ya, stres, ya sama aja. Jadi sebetulnya penanganannya tetap harus komprehensif sebetulnya. Semua harus kita jaga. Gitu terbiri. Ya, jadi intinya tetap asupan gizi Betul. baik itu nomor satu, dan metode-metode lain untuk melindungi kita dari ini ya Dr. Jufri, dari transmisi si virus, penyebaran si virus. Ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Nggak keluar kalau nggak perlu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Karena jam sudah 11:30. Mungkin kalau tidak ada lagi, sedikit saya rangkum ya Dr. Verdi ya. Ya, silakan berdiri. Ini. Jadi memang penyakit COVID-19 di mana pandemi yang masih berlangsung ini kita memang belum tahu sampai kapan berakhir. Sehingga memang penting kewaspadaan kita terkait gejala karena tampilan klinisnya tidak hanya pasien datang dengan demam atau batuk-batuk atau sesak, seringkali mereka pun datang dengan gejala yang beraneka rupa, makanya disebut sebagai great imitator. Dan memang sampai saat ini, ya karena di tengah pandemi, jangan heran atau jangan menganggap negatif kalau kita para dokter akhirnya harus men-screening ke arah COVID-19-nya. Karena satu, banyak orang tak bergejala, apalagi sudah transmisi lokal, dan juga itu lagi, kalaupun bergejala seringkali tidak khas tampilan klinisnya. Sehingga kita pun tentu memerlukan diagnosis atau kepastian status virusnya seperti apa, mengingat treatmentnya beda, dan perlindungan terhadap tenaga medisnya juga berbeda nanti perlakuannya. Dan seperti disampaikan Dr. Verdi, untuk vitamin baik, tidak perlu spesifik satu vitamin tertentu, tapi intinya asupan makan yang bergizi, olahraga, jaga jarak, cuci tangan, tidak perlu keluar rumah kalau tidak perlu. Ya, jadi itu salah satu tips untuk melindungi kita semua dari transmisi dari COVID-19. Dan juga tadi sudah disinggung terkait luka, pertanyaan dari warga bahwa memang penting untuk luka itu ditutup dan juga dibersihkan secara teratur. Ada pertanyaan terkait terapi plasma konvalesen pun itu masih dalam tahap penelitian. Jadi dan hanya diindikasikan pada kondisi yang berat, tapi tentu kembali lagi kapan kita berikan, yaitu ada keputusan dari tim medis yang merawat pasien kondisi berat tersebut. Mungkin itu yang bisa saya rangkum, mengingat pandemi ini banyak sekali informasi, sehingga memang pentingnya kita untuk terus mengupdate dan mengkaji betul-betul apakah ini mitos atau fakta atau hanya kalimat pernyataan yang sifatnya sementara, karena bisa aja nanti beberapa jam kemudian dibantah. Jadi memang harus hati-hati dalam menerima banyak berita, karena sekarang nggak hanya politik atau isu sara aja yang menjadi hoax. COVID pun juga banyak hoaxnya. Benar-benar. Oke, mungkin saya akhiri, mudah-mudahan pertemuan rutin kita ini untuk mengedukasi masyarakat memberi manfaat. Oleh keputusan kami mewakili panitia ya, sebutannya apa ya, panitia ya? Atau ini teman-teman dokter di PRV, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dr. Biri, Dr. Juf, terima kasih sekali. Paparannya luar biasa, Dr. Juverdi. Ini sangat bermanfaat buat kita semua. Dr. Biri juga luar biasa memoderatorinya. Saya sebagai salah satu mewakili pengurus PP mengucapkan terima kasih kepada Dr. Juf dan Dr. Biri, dan juga warga yang ngikutin sharing session hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.